Shalom teman-teman, guru non-ASN dimanapun berada se-Indonesia. Informasi terbaru dari Badan Kepegawaian Negara. Di sini ada nomor surat siaran pers Jakarta 23 Januari 2025 terbaru begitu ya. Kepala BKN P3K paruh waktu sebagai solusi non-ASN, database BKN mendapatkan kepastian hukum. Jadi teman-teman, ini adalah siaran pers daripada BKN terkait dengan PPK paruh waktu, di mana teman-teman non-ASN ya mungkin khawatir terhadap PPK paruh waktu ini gitu ya. Tetapi di sini BKN menjamin bahwa PPK paruh waktu ini juga mendapat kepastian hukum begitu. Jadi teman-teman, saya akan bacakan di sini ya tentang terkait siaran pers tersebut Jakarta tanggal 23 Januari 2025. Nah, pemerintah telah menerbitkan keputusan untuk memperjelas status pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database Badan Kepegawaian Negara atau BKN, namun tidak diakomodasi dalam seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 tahun 2024 yang lalu ya. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalisasi penyelesaian non-ASN database BKN sejalan dengan fokus pemerintah melalui amanat Undang-Undang ASN. Para non-ASN database BKN yang terkendala atau tidak tertampung dalam pendaftaran seleksi P3K 2020 akan dialihkan dalam kebijakan PK atau P3K paruh waktu sesuai dengan keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN, selanjutnya yang tidak bisa ya mengikuti seleksi tahun 2024 ini, tetap pastinya teman-teman akan mendapatkan NIP begitu ya, mendapatkan NIP, dan NIP-nya itu NIP untuk P3K paruh waktu istilahnya begitu ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir begitu ya. Namun teman-teman tetap ya mendapatkan kepastian hukum. Dan selanjutnya keputusan ini mengatur tentang skema P3K paruh waktu termasuk soal penghasilan dan status ya. Kebijakan P3K paruh waktu diambil sebagai langkah pemerintah dalam menyelesaikan dan penataan pegawai non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, memperjelas status pegawai non-ASN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kriteria pegawai non-ASN yang memenuhi syarat P3K paruh waktu ya dalam keputusan ini meliputi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 namun tidak lulus, atau mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Dalam hal jabatan P3 paruh waktu dilaksanakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan jabatan seperti yang pertama guru dan tenaga pendidikan. Jadi teman-teman, walaupun teman-teman tidak bisa atau tidak mendapatkan formasi ya, jadi tidak usah khawatir, asalkan kemarin teman-teman sudah masuk dalam data pangkalan data, maksudnya pangkalan data BKN, maka teman-teman dipastikan teman-teman akan mendapatkan NIP, yaitu NIP untuk P3K paruh waktu begitu ya, sama seperti dengan P3K penuh waktu. Jadi teman-teman masih tetap ya untuk senantiasa bersabar begitu ya dalam hal ini, sehingga nantinya ke depan dalam pemenuhan untuk formasi yang akan dibuka, maka teman-teman akan ditempatkan dalam formasi tersebut sebagai
P3K penuh waktu begitu ya. Jadi tidak ada lagi istilah kata paruh waktu nantinya. Nah, untuk ini sementara teman-teman yang mungkin ya rezekinya ditunda dulu begitu ya. Dalam hal ini untuk supaya di cover dalam hal keberlanjutan daripada P3K paruh waktu ini nantinya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Jadi ada di sini selanjutnya dalam hal jabatan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan tadi ya. Karena memang dibutuhkan begitu. Yang pertama yaitu guru dan tenaga kependidikan ya. Lalu bagian yang selanjutnya di sini tenaga kesehatan dan tenaga teknis ya. Serta yang keempat pengelolaan umum operasional, yang kelima operator layanan operasional, yang keenam pengelolaan layanan operasional, dan yang ketujuh penata layanan operasional. Jadi Kepala BKN menghimbau kepada para pegawai non-ASN yang telah terdata di pangkalan data atau database BKN untuk tetap tenang dan fokus dalam mengikuti segala tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, jadi teman-teman diharapkan supaya bersabar, tenang, bahwa pemerintah pasti akan senantiasa berjuang keras untuk supaya teman-teman ini bisa masuk dalam status P3K untuk penuh waktunya nantinya. Tapi teman-teman harus senantiasa bersabar dalam tahapan-tahapan yang ditentukan oleh pemerintah begitu ya. Jadi pemerintah melalui berbagai kebijakan telah memfokuskan agar tenaga non ASN yang sudah terdata di BKN diangkat menjadi P3K paruh waktu untuk sementara begitu ya. Nah, jadi teman-teman inilah siaran persnya. Lalu terakhir Kepala BKN juga tidak berhenti mengingatkan agar instansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah pusat tidak lagi mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya. Jadi teman-teman ini kepada kepala daerah supaya ataupun pemerintah pusat tidak mengangkat honorer lagi ya, tidak mengangkat honorer ataupun sejenisnya. Jadi cukup yang ada masuk sudah di data base BKN ya, pangkalan database BKN. Jadi lebih lanjut terkait ketentuan pengadaan P3K paruh waktu, perjanjian kerja sampai hak dan kewajibannya telah diatur dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025. Jadi teman-teman di situ sudah diatur bagaimana hak dan kewajiban daripada P3K paruh waktu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir akan hal ke depan nantinya. Teman-teman pasti akan senantiasa diperjuangkan oleh pemerintah kita, namun dengan kesabaran dan dengan tahapan-tahapan yang berlaku sesuai dengan ketentuannya yang dilakukan oleh pemerintah kita. Jadi itu ya teman-teman. Dari sini PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara ditantangani secara elektronik Muhammad Ridwan. Jadi ini teman-teman informasi terbaru terkait dengan siaran pers ya dari Kepala BKN. Semangat untuk tetap berjuang dan khususnya untuk guru non-ASN dimanapun berada untuk tetap semangat dan tidak putus asa dalam menggapai cita-cita dan harapan bangsa ini.